Amalan terakhir yang ditunjukkan di bulan Syawal tapi berlaku sampai pasca Syawal. Ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30. Quran surah 30 ayat 30. Tafsirnya, keterangan Nabi-nya ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, kalau antum punya yang bahasa Arabnya, Syarah Imam An-Nawawi jilid pertama di kitab Al-Muqaddimah, pembahasan Muqaddimah, hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, saya bacakan ya. Baik, amalan yang ketiga, lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu ke dalam ketentuan syariat din hanifa, dengan lurus dan benar. Lihat amalannya, hadapkan dirimu, maksudnya mulailah serius mengerjakan tuntunan syariat hanifa, dengan lurus dan benar. Nah, ketika Anda mulai mengerjakan tuntunan syariat dengan benar ini, lihat, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan saat Allah menciptakan manusia. Tolong Anda fokus ya, karena ini tidak mudah untuk menjelaskannya. Semoga Allah berikan kemudahan. Perhatikan sini. Ini tidak mudah menguraikannya, seperti juga tidak mudah untuk menghapus tulisannya. Baik. Jangan berikan amalan yang bukan ahlinya. Lihat sini. Fokus sini. Amalan ketiga adalah diistilahkan dengan istilah Al-Quran dengan komitmen untuk mengerjakan aturan syariat. Komitmen mengerjakan aturan syariat, bukan komitmen biasa, dengan cara yang hanif. Hanif itu lurus dan benar, tidak menyimpang. Nah, ketika Anda komitmen mengerjakan tuntunan syariat, aturan syariat itu dengan lurus dan benar, itu oleh Allah disebut fitrah. Fitrah kehidupan kita. Ternyata saat kita diciptakan itu penciptaan kita, tujuan utamanya untuk menjadikan kita memenuhi aturan syariat untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah yang benar itu kan sesuai dengan aturan syariatnya. Sekarang perhatikan, fokus. Ini disebut oleh Quran dengan fitrah. Taknya terbuka. Gini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sedangkan fitrah ini seakar dengan kata fitrun. Fitrun materinya, hasilnya disebut dengan fitrah. Akar katanya disebut dengan fatara. Sifat Allah yang memiliki sifat ini disebut dengan fatir. Sekarang perhatikan, ketika Nabi Ibrahim bertekad memenuhi tuntunan syariat, meninggalkan semua sembahan kaumnya, bahkan beliau meninggalkan matahari, meninggalkan bulan, meninggalkan segalanya untuk menuju kepada Allah, beliau menyebutkan kalimat fatara ini yang kaitannya dengan fitrah. Quran surah ke-6 ayat 79, supaya terukur dengan ini Qurannya. Quran surah ke-6 ayat 79. Perhatikan, ketika Nabi Ibrahim sudah menemukan aturan Allah yang ingin beliau kemudian ikuti dengan baik, meninggalkan semua sembahan kaumnya, meninggalkan anggapan pribadinya, lihat kalimatnya, inni wajjahtu, mulai hari ini saya akan pasrahkan diri saya hadapkan diri saya, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara ini, saya akan arahkan semua, pasrahkan diri saya kepada aturan pencipta yang memiliki langit dan bumi. Lihat kalimatnya, hanifa, saya akan kerjakan itu dengan lurus dan benar. Ada ayatnya? Quran surah ke-6 ayat 79. Ada ayatnya? Baik, fataranya disebutkan, hanifnya disebutkan.
Fatara kata kerjanya, perhatikan, fitrun ini kata bendanya, materinya, fitrah ini sifatnya. Di sifat kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kembali kepada syariat, menunaikan tuntunan syariat. Jadi amalan yang ketiga di bulan Syawal itu, kenapa hari pertama disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitri, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang yang kembali ke fitri itu bukan cuma makannya baik, bukan cuma mendapatkan pakaian baik, tapi lebih daripada itu, terpenuhilah semua asas kehidupannya ini kembali kepada fitrahnya. Ini semua fitri ini didorong untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diistilahkan oleh beliau Idul Fitri bermakna Idul Fitrah. Dikembali kepada fitri itu ditunjukkan dengan bukan hanya ada perubahan dari segi penampilan dan makanan, tapi perubahan dari segi fitrahnya. Apa fitrahnya ini? Ini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Punya komitmen untuk kembali pada aturan syariat. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk kembali pada aturan syariat? Silakan Bapak Ibu cek. Aturannya saat Ramadan nggak boleh berdusta. Lisan kita bicara yang baik-baik. Begitu diajak mau marah, tahan. Kenapa nggak balas marah? Nanti nunggu maghrib. Masya Allah, nunggu maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya kan? Itu latihan. Dilatih, tangan bergerak pada yang baik. Nah, latihan itu tujuannya apa? Supaya saat di awal Syawal dia komitmen untuk berubah, dan perubahan itu dibawa sampai pasca Syawal. Jadi kalau ada di antara kita, kemudian, mohon maaf ya, ini baru 19 hari ini meninggalkan bulan 1 Syawal itu, meninggalkan Ramadan. Kalau sampai tanggal 19 ini aturan syariat belum maksimal pada diri kita, maka kita harus koreksi kembali. Nah sekarang aturan Qurannya fa'akim wajhaka lid-din, hadapkan dirimu pada aturan din. Apa yang dimaksud dengan din? Apa yang dimaksud dengan syariat? Islam. Dari mana taunya? Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Yang dimaksud din, syariat ini Islam. Jadi amalan di bulan Syawal selanjutnya yang berlaku terus melewati Syawal adalah ada komitmen dari setiap muslim untuk kembali pada aturan-aturan Islam dalam kehidupannya. Apa diantaranya? Ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, jawaban pertama dari Nabi SAW adalah terkait dengan amalan-amalan ritual kita. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 yang tadi Anda catat. Begitu malaikat bertanya pada Nabi SAW, lihat kalimatnya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, lihat, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lihat memaknai kata Hanif, saya komitmen tidak menjadikan Tuhan manapun selain Allah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Ilah itu Tuhan yang layak untuk disembah. Wa-nya itu nafi. Jadi kalau Anda mengucapkan la, artinya Anda menafikan Tuhan yang lain. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia masih mengakui ada Tuhan lain selain Islam, selain Allah. Ada Tuhan lain selain Allah, ada agama lain selain Islam, itu nggak boleh. Kalau dia mengucapkan kalimat itu berarti dia sedang keluar dari nilai syahadatnya. Bermasalah syahadatnya. Jelas ya? Di mustahil ada orang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kemudian dia berkata ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah, itu bermasalah. Jelas sampai sini? Maka ilmu untuk meningkatkan kualitas itu disebut dengan tauhid namanya. Cara mendekat kepada Allah diikat dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti tuntunan bagaimana Nabi menuntun kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Kalau hukum negara kita harus menghargai. Harus menghargai, ya. Artinya menghargai itu tidak boleh memaksa. Ya, ada diikat di pasal 29 ayat 1. Ya. Pasal 29 ayat 21. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, ya. Maaf, ayat 2-nya. Ayat 1-nya dasar negara kita adalah apa? Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ya silakan cek. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Silakan cek. Saya menghafal itu waktu SD itu. Kelas 3. Itu tahun berapa itu? Ya, setahu saya demikian. Nggak tahu kalau berubah sampai sekarang, gitu kan? Setahu saya demikian. Nah, yang paling menarik begini. Yang paling menarik, silakan kembalikan. Aturan itu jelas. Kata Quran, la ikraha fiddin. Nggak boleh paksa orang. Jadi kita nggak boleh paksa orang ikutan sholat, ikutan ibadah. Silahkan, masing-masing aja. Kita hanya boleh berdakwah dengan lembut. Kalau mau terima, silahkan. Tidak, kami nggak akan paksa. Nggak boleh. Tapi juga kita tidak diperkenankan intervensi agama orang lain dengan mengatakan semua agama sama, itu nggak boleh. Kalau semua agama sama, kenapa dia pilih itu, dia pilih ini, dan saya pilih ini? Ya, maka lakukan masing-masing, dan itu toleransi tingkat yang paling tinggi. Zero toleransi itu dalam akidah, toleransi tingkat yang paling tinggi. Paham sampai sini?
Baik. Maka kalau ada orang mengatakan dia beriman, dia muslim, tapi masih mengatakan semua agama sama, itu orang sedang sakit. Kurang sehat dia, mungkin lelah itu ya. Nah, yang seperti itu jangan diikuti. Jangan diikuti. Ini satu. Yang kedua, mohon izin saya teruskan. Wa tuqimas shalah. Dia memperbaiki salatnya. Menyempurnakan salatnya karena iqamah itu sempurna. Maka mohon maaf, coba buat perubahan pada diri kita. Kita harus punya resolusi untuk berubah. Dimulai Idul Fitri ini, coba perbaiki. Antum dilatih sholat sunnah, sholat tarawih, tahajud, kemudian duhanya, nggak ketinggalan saat Ramadan. Masa iya sih dari semua banyak sholat itu tidak membuat sholat kita berubah lebih baik pasca Ramadan? Ayo, ya, maaf. Ini bahasa Quran halus sekali, halus tapi tajam. Bahkan ada orang sholat masih belum tahu, belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Mau sampai kapan? Antum rukuk nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diucapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena dari itu kita belajarlah. Hari ini kita ambil takbir, pahami isinya, kemudian maknanya apa. Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya, pikirannya kemudian menerjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, saya berikan Engkau yang Maha Besar ya Allah, tapi saya masih merasa besar dalam hidup, kadang-kadang sombong pada orang lain. Ya Allah, jangan wafatkan saya dalam keadaan sombong ya Allah. Jangan wafatkan saya dalam keadaan merasa besar ya Allah. Anda baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya, kemudian setelah itu Anda pahami artinya, begitu Anda takbir baca doa itu rasakan dosa apa yang Anda bawa sampai pengen minta diampuni. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau saya salat sekarang membawa kesalahan dosa ya Allah, dan mungkin waktunya saya wafat sekarang, mohon ya Allah, ampuni saya, jauhkan saya dari kesalahan saya. Jangan dibuka lagi sampai kiamat ya Allah. Seperti timur dan barat tidak pernah dipertemukan keduanya. Anda tangisi dan sebagainya. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu saking khusyunya, pahamnya bacaan sholat, baru takbir begini aja, tangannya sudah bergetar. Takut ketika sholat membawa benih kesombongan dalam dirinya, itu bergetar begini. Sama mirip Pak, kalau subuh di puncak begini getar juga. Ya. Zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya, saya kira itu untuk ukuran kita. Jadi coba dicek lagi, ini hari ke-20 di bulan Syawal, apakah kita sudah ada perubahan? Apakah sudah berbagi dalam kebaikan? Dan saya simpulkan di akhir untuk penekanan, mohon maaf, urusan ibadah masing-masing, tapi kalau urusan untuk bersedekah, berbagi, itu lintas akidah. Saya ingatkan ya, lintas akidah. Jadi kalau urusan untuk infak, berbagi, memberikan kepada yang lain, mohon jangan dibatasi orang Islam saja. Ya, mau bagi-bagi kue, kok saya nggak kebagian Bu? Ibu kan bukan Islam, nggak boleh. Ya, Anda bagikan. Karena lihat, semua hadis Nabi tentang pemberian tidak mengikat dengan akidah. Umumnya tidak mengikat dengan akidah. Pernah lihat hadis ini? Siapa yang masak masakan dan baunya sampai pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Oh, Masya Allah. Itu maksud hadisnya kalau ibu masak kuahnya saja. Itu maksudnya. Ya, supaya dia tidak suudzon kepada Anda. Oh, dia masak opor, kok nggak bagi-bagi padahal cuma kuahnya. Ya, tapi kalau Anda masak dengan opornya, ya bagikan porsi yang sesuai. Tapi mohon maaf, hadis itu tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda Muslim, tidak. Anda mungkin tinggal di sini, tetangga Anda mungkin ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi dia, berikan makanan. Begitu Anda antarkan, Masya Allah, ibu kok baik banget ya. Oh, bukan baik, ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Ini karena Nabi saya yang minta. Terus kalau Nabinya nggak minta bagaimana Bu? Tidak, Nabi tidak mungkin begitu. Pasti berikan kebaikan. Besoknya dia tanya, mungkin masuk Islam. Anda niatkan, ini bagian dari hidayah. Ya, bahkan lebih dalam lagi, saya tadi sampaikan di live school, di beberapa tempat saya sampaikan, bahkan Anda punya pohon pun, mungkin ada pohon-pohon, ada buahnya, ke tetangga Anda walaupun non-muslim. Itu kalau buahnya sampai ke tetangga Anda, hukumnya hakun mushtarak, hak bersama. Usahakan sebelum lisannya keluar minta izin, Anda sampaikan. Jadi begitu buahnya berbuah, Anda sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Itu kalau nanti buahnya tumbuh, berbuah dan sudah matang, gak usah minta izin, petik aja, ambil. Oh, saya mencuri dong. Tidak, ibu sudah ngambil, itu hak kita bersama. Dari mana ketentuannya? Itu Nabi saya yang sampaikan. Quran yang berikan aturannya. Boleh saya lihat, tunjukkan. Dia belajar, mungkin masuk Islam. Ya, besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Luar biasa lah. Baik, saya cukupkan sampai di situ deh, nggak saya teruskan.